Mari, mari kita memulai dengan melakukan penghormatan kepada Buddha, membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Di hari ini, tanggal 22 April 2021, hari Kamis di PATVDH Taman Sari, Bogor. Kita lanjutkan kelas Abhidhamma Sanggaha, chapter kedua, Cetasika. Sebelumnya, seperti biasa, pemanasan. Jadi, grup yang pertama, Sabacita, Sadharana, ya, ada berapa? 7. Apa itu? Phasa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Manasikara, Jiwintindriya. Ya. 7 ya. Terus ini semua cita ada ya. Terus yang grup kedua disebut sebagai apa? Pakinaka. Artinya apa? Serba-serbi ya. Serba-serbi ya. Kadang-kadang itu adalah enggak, arti kata pakinaka adalah serba-serbi ya. Maksudnya kalau orang jualan itu ya, bukan jualan yang utama ya, tapi jualan yang komplimen ya. Jual beras tapi juga ada jual garam, gula, minyak gitu ya. Nah itu pakinaka. Nah pakinaka ini ada berapa cetasika? 6. Siapa itu? Vitaka, Wicara, Adhimokkha, Wirya, Piti, Canda. Ya. Oke, 6 ya. Nah ini bisa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul ya. Terus juga bisa berasosiasi dengan kusala, akusala, kiriya. Ya. Nah terus grup akusala ya. Kita sudah belajar grup moha. Ada berapa? 4. Ada, siapa itu? Moha, ahirika, anotapa, udhaca. Ya. Delusi, tidak malu, tidak takut, dan kegelisahan. Ya. Terus grup lobha. Ya. Siapa itu? Lobha, diti, mana. Lobha, keserakahan. Diti, pandangan salah. Mana, itu adalah membanding-bandingkan, ya. Oke, dosa. Sekarang, ada berapa? 4. Apa itu? Dosa, isa, macaria, kukuca, ya. Dosa itu kebencian, kebencian, ya. Terus isa, apa itu? Iri hati ya. Terus macaria. Macaria apa? Kikir atau pelit ya. Terus kukuca. Kukuca apa? Penyesalan ya, sesal. Nah, kemarin sudah sampai situ kan ya? Kukuca. Nah, kemarin Bante belum bahas. Ada 3 jenis kukuca ya. Yang pertama niwarana kukuca. Ya. Niwarana kukuca. Yang kedua winaya kukuca. Yang ketiga asangyata kukuca. Asangyata. Asangyata ya, asamyata. Nah, yang pertama niwarana kukuca ya. Niwarana itu apa? Penghalang batin ya, rintangan batin.
Nah, niwarana itu ada beberapa ya. Nah, ada berapa? Yakin. Secara cetasika ada berapa? 7. Ya? 7, 8? Ya. Nah, secara niwarana ya disebutnya ada 5 rintangan batin. Siapa itu? Kama canda ya, keinginan akan nafsu indra ya, nafsu indra. Terus biapada, apa itu? Niat jahat ya. Terus wicikica, keraguan-raguan ya. Ini lompat, oke. Terus udaca, kukuca. Udaca kegelisahan, kukuca sesal ya. Terus tina midha ya. Nah, ini yang akan kita masuk ya nanti. Nah, tapi kukuca dulu ya. Nah, di sini niwarana ya, rintangan batin juga ada yang namanya kukuca ya. Makanya dia disebut sebagai niwarana kukuca ya. Kukuca sebagai rintangan batin. Nah, dia cetasikanya apa? Ya, cetasika kukuca ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kukuca itu. Nah, jadi yang tadi niwarana kukuca itu adalah kukuca cetasika ya, sesal sama ya. Jadi penyesalan itu adalah salah satu rintangan batin. Rintangan batin untuk apa? Untuk melihat kebenaran, untuk melakukan kusala ya. Dia pokoknya rintangan batin ya, untuk maju, berkembang. Oke. Nah, yang kedua apa? Winaya kukuca. Oke. Nah, winaya kukuca itu bukan cetasika kukuca, ya. Winaya kukuca, kukuca di sini hanya penggunaannya, ya, istilahnya saja, ya. Winaya itu adalah peraturan monastik biku, ya, biku-bikuni, ya, samanera, sama ya. Nah, kalau untuk umat awam apa? Sila, Pancasila ya, 5 sila, 8 sila, 9, 10 bisa ya. Nah, itu disebut winaya kukuca. Jadi kalau ada kegelisahan tentang ya peraturan sila, ya, tentang sila. Ya, jadi sebetulnya ini perlu dikapiang atau enggak gitu ya. Atau sebetulnya warna seperti ini boleh enggak dijadiin jubah ya. Terus sendal seperti ini boleh enggak kita pakai gitu ya. Nah, ini adalah bukan kegelisahan, ya. Apa? Keraguan lalu wicikica, ya. Bukan ya. Nah, ini disebut sebagai karena hiri otapa, ya. Karena hiri otapa dia muncul, ya. Kadang karena wirati dia muncul, ya. Kadang karena panya dia muncul. Oke? Jadi misalnya lihat jubah orang lain, itu kayaknya nggak pantas deh, kayak gitu ya. Nah, ini winaya kukuca bisa muncul ya. Jadi winaya kukuca ini kalau secara dhammakanda ya, paramatanya apa? Dia itu bisa kusala, bisa juga kiriya. Ya, kiriya itu apa? Batinnya arahat ya, hanya arahat yang kiriya ya. Jadi Buddha, Paceka Buddha, arahat yang sudah mencapai kesucian ya. Nah, itu pikirannya bukan lagi kusala, bukan lagi akusala ya. Tidak lagi melakukan kebajikan atau ketidakbajikan, tapi hanya berfungsi saja ya. Hanya menjalankan kesehariannya karena tugasnya sudah habis ya. Tugas di sini apa? Tugas spiritual habis ya. Tapi misalnya dia masih junior atau masih samanera, masih melakukan tugas untuk gurunya, ya, masih membersihkan Buddha, bersihin wihara dan lain-lain. Nah, itu tugas-tugas dilakukan seperti itu hanya berfungsi saja, ya. Jadi mungkin kayak mesin gitu ya. Jadi hanya berfungsi, hanya menjalankan tugasnya, ya, bukan ngumpulin kama baik atau kama buruk, ya, gitu. Nah, oleh sebab itu setelah meninggal ya, karena awija, ya, benih untuk melanjutkan samsara itu udah nggak ada lagi, dia nggak terlahir lagi ya. Nah, itu kiriya. Jadi winaya kukuca di sini ya, kegelisahan akan moralitas di sini ya, bisa kusala, nggak bisa aku salah. Ya, nggak bisa aku salah. Kalau aku salah dia jadinya apa? Sesal.
ya, kukuca sesal. Nah, tapi kalau winaya kukuca ini pantas atau enggak pantas, ini boleh atau enggak boleh, ini layak atau enggak layak, itu ya namanya winaya kukuca. Itu bisa kusala, bisa kiriya. Jadi arahat pun bisa dia ragu, ini boleh atau enggak boleh, layak atau enggak layak, ya. Gitu. Arahat pun bisa, ya. Jadi puthujana bisa, sekha bisa, ya. Orang yang masih berlatih, ya, sotapana, sakadagami, anagami. Nah, terus arahat pun ya bisa muncul winaya kukuca, ya. Nah, ini di winaya pitaka kita akan sering lihat, ya. Arahat-arahat yang sedikit keinginan, ya, yang winaya kukucika katanya, ya. Winaya kukucika itu artinya yaitu dia selalu hati-hati soal winaya, ya. Mungkin ada beberapa biku kita kenal bisa seperti itu, ya. Nah, jadi sangat hati-hati sekali, ya. Sangat peduli. Ini karena hiri otapanya yang besar, ya. Nah, kadang karena hiri otapanya besar, ya. Kadang wiratinya besar. Nah, kalau wirati, ya, wirati itu nanti kita belajar di chapter berikutnya, ya. Wirati itu nggak bisa berasosiasi dengan pikiran arahat, ya. Jadi arahat nggak bisa punya wirati. Wirati itu apa? Nanti di cetasika wirati kita ada belajar, ya. Itu adalah pengendalian diri. Karena arahat sudah suci, gak perlu mengendalikan diri, ya, semuanya berjalan natural, ya. Nah, itu sebabnya wirati nggak bisa berasosiasi sama kiriya cita, nanti cetasika wirati, ya. Nah, jadi kadang karena wirati dia punya winaya kukuca, ya. Kadang karena panya lalu muncul winaya kukuca, ya. Kadang hiri otapa muncul kukuca, ya, winaya kukuca. Nah, jadi dia tidak dikategorikan sebagai cetasika apa, tapi hanya dibilang kusala citupada atau kiriya citupada. Nah, citupada, istilah citupada di sini, ya. Nah, itu adalah cita dan cetasika semuanya, ya, satu kelompok. Enggak satu cetasika khusus aja, tapi satu cita dan cetasika, gitu, ya. Nanti ada yang diprioritasin, misalnya wirati. Wirati prioritas, tapi satu badan cita-cetasika semua termasuk, gitu. Nah, itu winaya kukuca. Yang satu lagi apa? Asangyata kukuca. Nah, ini adalah sejenis kegelisahan, ya. Sebetulnya bukan sesal malah, ya. Ini agak jauh. Nah, jadi dia itu misalnya kalau kita mendengar ceramah dhamma, ya. Terus ada orang apa? Cetek, 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 cetek. Terus lihat sana, lihat sini, garuk sana, garuk sini, ya. Nah, itu yang seperti itu, ya, itu namanya asangyata kukuca, ya. Itu sebabnya kalau Banti dengar seperti itu, biasanya Banti jangan, gitu, ya. Nah, itu sejenis kegelisahan sebetulnya, ya. Jadi itu kalau kita lihat secara paramatha atau dhammakanda, ya, itu adalah moha, ya. Seringkali moha muncul. Jadi selalu aku salah, ya enggak? Jadi kalau begitu, ya, cekrek, cekrek, ya. Itu apa? Moha, ya, itu aku salah. Nah, jadi dia enggak terkendali, ya, tubuh indranya. Jadi dia gelisah, lihat sana, korek sini, gitu, ya. Nah, itu kukuca kemarin tambahan, ya. Penjelasan ada 3 kukuca. Iya. Gimana? Awija, nanti kalau belajar di samucaya, ya, di bagian samucaya, awija termasuk niwarana, ya. Tapi secara sutta, ya, awija nggak termasuk niwarana, ya. Niwarana ada 5, tapi secara dhammakanda ada 7, ya. Nah, kalau di samucaya nanti jadi 8, ada awija lagi, ya. Enggak. Kukuca masuk grup siapa? Dosa, ya. Nah, tapi ada istilah kukuca, tapi sebetulnya enggak berhubungan sama cetasika kukuca. Ini maksudnya penjelasan 3 ini, ya. Ada hanya istilahnya saja digunakan kukuca, ya, tapi sebetulnya bukan cetasika
sesal, ya, bukan menyesal. Iya. Ya. Ada yang lebih kegelisahan, ada yang kayak doubt malah, ya, malah mirip wicikica tadi, winaya kukuca itu lebih mirip wicikica. Tapi dia bukan aku salah, ya. Ya. Jadi yang bisa aku salah siapa? Hanya niwarana kukuca dan asangyata kukuca itu selalu aku salah, ya. Terus winaya kukuca nggak bisa aku salah, pasti ku salah atau kiriya. Oke, nah ya. Oke, kita masuk kukuca yang benar-benar dosa itu grupnya si ini, niwarana kukuca. Ya. Nah, sesal. Tapi sesal kan selalu berasosiasi sama dosa cita. Ya. Mungkin karena nggak ikut kelas sebelumnya, ya. Jadi hari ini belajar tinang, ya, kemalasan. Nah, sebetulnya tina sama mida dia itu mirip-mirip, ya. Dua-duanya tuh malas, ya. Cuma untuk bisa beda gitu, ya. Jadi kemalasan dan kelembaman sebetulnya mirip sekali, ya. Oke, tinang, ya. Tinang itu kemalasan. Cirinya apa? Kurangnya energi penggerak katanya gitu, ya. Nah, kenapa dia disebut tina, ya? Karena dari akar kata, dari kata kerjanya yaitu tiatiti, tinang gitu, ya. Nah, tiatiti itu apa artinya? Bisa menekan gitu, ya. Bisa menekan, karena dia bisa menekan. Nah, yang ditekan apa gitu, ya? Yang ditekan itu katanya cita, ya. Cita yang ditekan. Jadi maksudnya ditekan itu apa? Cita kalau dia tanpa, ya, tanpa tina, cita itu ya melakukan tugasnya dengan baik gitu, ya. Cita tugasnya apa? Mengetahui objek, ya, menyadari objek, ya. Nah, itu cita. Nah, terus ya dia masing-masing cita tergantung citanya apa, dia ada fungsinya masing-masing, ya. Nah, fungsinya itu, tugasnya itu, kalau pas hina muncul, dia jadi tertekan gitu, atau tertahan, ya, kayak ditekan katanya gitu. Nah, jadi fungsinya itu nggak bisa berjalan kalau si hina muncul, atau dia mengganggu, ya, mengganggu fungsi si cita gitu, ya. Nah, cirinya itu kurangnya energi penggerak, ya. Karakteristiknya itu seperti kurang energi, ya. Nah, tapi di sini bukan fisik, ya, bukan fisik, karena kita ngomongin apa? Cetasika. Nah, lalu kenapa belakangan nanti dampaknya bisa ke fisik? Karena apa? Cita jarupa, ya. Jadi tina ini dia menghasilkan fenomena materi yang gitu, jadi lambat, berat gitu, ya. Nah, jadinya fisiknya nanti kena juga. Tapi sebetulnya cetasika, tina sendiri, ya, dia itu mempengaruhi cita. Ya. Nah, nanti mida dia mempengaruhi cetasika, gitu. Nah, jadi waktu si tina muncul, maka karakteristiknya seperti apa? Kayak kurang energi. Ya, jadi cita nggak bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu. Nah, fungsi untuk menyingkirkan atau menghilangkan energi, ya. Menyingkirkan atau menghilangkan energi. Energi siapa berarti? Energi cita, ya. Terus manifestasinya sebagai penyusutan energi, ya. Jadi waktu yogi melihat dengan konsentrasi melihat si tina ini, ya, bagaimana dia manifestasinya itu adalah sebagai penyusutan energi, ya, energi dari cita, ya, lagi-lagi cita. Terus penyebab terdekatnya apa? Perhatian tidak bijaksana terhadap kebosanan, kemalasan dan lain-lain, ya. Jadi kalau saat bosan muncul, ya, terus saat kemalasan muncul dan lain-lain muncul, ya,
Kalau dia ayoniso manasikara, jadi perhatiannya tidak bijaksana ya, yang muncul apa? Selalu aku salah, ya, selalu aku salah. Nah, ada kemungkinan ya dhina muncul. Jadi penyebab terdekatnya ya, kalau dia punya pandangan perhatian yang tidak bijaksana terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kemalasan, gitu. Jadi enggak banyak penjelasan tentang dhina ya. Terus kita ke midha. Nanti belakangan baru bisa dijelaskan ya. Midha itu adalah kadang diterjemahkan kelembaman ya. Nah, itu dia sama ya. Medhetiti, midha katanya ya. Medhetiti itu apa? Yaitu dia bikin menghalangi atau menekan cetasika. Ya, menghalangi atau menekan cetasika. Jadi cetasika itu jadi enggak, kalau mereka melakukan tugasnya ya, itu dikatakan prima gitu ya, prima. Nah, kalau enggak prima itu biasanya ada midhanya ya. Kalau enggak prima itu berarti apa? Dia ya enggak full ya, enggak full functioning gitu ya, enggak bekerja dengan baik ya, tugasnya tidak terselesaikan gitu ya. Nah, midha itu fungsinya adalah gitu dia. Nah, cirinya apa? Ketidaksigapan ya. Nah, ketidaksigapan itu maksudnya begini, misalnya mau pakai jubah enggak ya? Jadi samanera, mau jadi biku enggak? Oh, saya masih ini. Nah, itu katanya tidak sigap ya. Jadi tidak sigap itu maksudnya tidak siap gitu ya. Jadi kalau melakukan kusala ya, itu dia tidak siap. Nah, itu ketidaksigapan maksudnya seperti itu. Nah, cirinya si midha ini ya, pada saat muncul itu cetasika itu tidak sigap melaksanakan tugasnya. Jadi witaka dia nggak bisa aplikasi ke objek. Terus wicara nggak bisa meneruskan pikiran itu ke objek. Juga wirya nggak bisa menyokong semua bentukan batin ini untuk menuju ke objek gitu ya. Nah, semua tugas cetasika itu jadi ditekan sama si midha, jadinya tidak sigap. Witaka juga tidak apply ya, wicara juga tidak meneruskan, wirya juga tidak mensupport mental bentuk-bentuk mental yang lain gitu ya. Jadi semuanya itu jadi tidak sigap gitu ya. Nah, makanya kadang diterjemahkan sebagai apa? Lembam. Lembam itu gimana sih? Lembam itu kayak berat gitu ya. Kayak nggak bisa tidak aktif gitu ya, tidak sigap. Nah, fungsinya apa? Untuk membekap katanya. Nah, membekap. Nah, membekap itu apa ya? Seperti kalau orang tidur dibekap gitu ya. Nah, tapi di sini maksudnya itu apa? Dia itu tidak hanya membekap cetasika katanya, tapi juga membekap pintu indera. Ya. Nah, jadi misalnya ya, waktu si midha muncul ya, nggak cuma midha ya, biasanya dhina sama midha nggak terpisahkan. Ya, karena apa? Cita cetasika nggak terpisahkan, selalu muncul bareng ya nggak. Nah, jadi dhina midha juga kalau muncul selalu muncul sepasang ya. Yang satu mempengaruhi cita, yang satu mempengaruhi cetasika gitu ya. Nah, jadi waktu dhina midha muncul biasanya seperti apa? Ngantuk ya, atau tumpul gitu ya. Batinnya tuh tumpul, nggak bisa dioperasikan, nggak bisa diaplikasikan gitu. Jadi tidak gesit ya, tidak cepat, tidak tangkas gitu ya. Nah, jadi agak lembam seperti itu. Nah, biasanya itu dia akhirnya yang terjadi apa? Bhavanga cita. Jatuh ke bhavanga ya. Nah, jadi arus kesadaran itu jadi banyak bawangganya, gapnya banyak ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar begitu ya. Makanya dia jadinya objeknya nggak begitu jelas gitu ya. Nanti bentar lupa, bentar ingat, bentar lupa, bentar ingat gitu ya. Nah, jadi dia itu membekap apa?
Witi, ya, arus pikiran, arus kesadaran. Witi, ya, cita witi. Nah, dia itu membekap witi. Nggak cuma membekap witi, dia juga membekap apa? Cakudwara. Misalnya kalau kesadaran mata, ya, dia juga mendekap pintu batin, pintu mata jadi. Ya. Iya nggak? Waktu ngantuk, apakah matanya jadi jelas? Ya, jadi matanya juga pengennya ditutup-tutup gitu nggak? Ah, kayak begitu juga ya. Jadi dia membekap kesadaran mata, terus membekap jadi arus di mata ya, arus batin di mata juga membekap pintu mata, gitu ya. Jadi 3 dibekap dia. Apa? Witi, terus cakuwinyana, cakudwara. Nah ini hanya di momen mata ya, di proses mata misalnya, di pintu mata. Nah begitu juga di pintu indera yang lain gitu ya. Nah kalau di telinga berarti apakah makin kalau lagi kita pas ngantuk-ngantuknya itu ya, apakah kita dengar suara di luar? Enggak ya, orang ngomong juga enggak jelas ngomong apa. Ya antara tahu dan enggak tahu gitu ya. Nah begitu juga. Jadi sota dwara witi, sota winyana. Gitu ya. Dibekap sama si mida ini katanya. Nah, terus itu fungsinya ya untuk membekap. Nah, manifestasinya apa? Sebagai kemalasan ya atau sebagai terkantuk dan tidur ya. Itu manifestasinya. Kemudian perhatian tidak bijaksana. Ini adalah penyebab terdekatnya ya. Penyebab terdekatnya adalah perhatian tidak bijaksana terhadap kebosanan, kemalasan dan lain-lain. Nah, ini sama seperti tina ya. Nah, nanti Bante jelaskan soal dia bukan fisik ya. Beda sama orang yang karena fisiknya lalu ngantuk. Ya, karena fisiknya lemah atau misalnya udah seharian memang waktunya tidur lalu fisiknya tiba-tiba kayak mau beristirahat gitu ya. Nah, itu beda. Lalu itu bukan ayoniso manasikara jadinya. Ya, nah, tapi misalnya orang nggak selalu kayak ngantuk begitu ya. Jadi misalnya disuruh nih, dek itu dana ke Buddha atau dana ke Bhante gitu. Ya, nggak mau gitu ya. Nah itu juga bisa jadi ada mida gitu ya. Jadi nggak mau gitu ya dia ngomong gitu. Nah itu juga mida. Tapi bukan berarti dia ngantuk. Bukan berarti dia tuh malas. Malas karena satu dan lain hal ya. Dia jadinya enggan ya. Di sini kita bisa terjemahin sebagai enggan gitu ya. Nah jadi dia enggan. Nah oleh sebab itu ya tinamida hanya muncul ya di akusala cita yang sasangkarika. Apa itu? Yang diikuti dorongan ya. Kalau yang tanpa dorongan ya itu tinamida nggak muncul. Ya misalnya loba, dia inisiatif sendiri ngambil. Nah itu ya. Nah tapi kadang ambillah gitu ya, atau marahlah gitu ya. Ada nggak marahlah gitu? Ada kadang ya. Kalau kamu nggak marah ya, orang kira kamu itu lemah. Ada juga orang begini gitu. Jadi ayo marah gitu ya. Nah yang seperti itu dia tuh sebetulnya agak enggan, ya. Tapi karena enggan itu karena ada tinamida katanya. Bisa jadi karena ada tinamida, ya. Tapi enggak selalu ya. Enggak selalu sasangkarika itu selalu ada tinamida. Oleh sebab itu tinamida disebut sebagai apa? Kadang-kadang. Ya, enggak selalu. Nah, makanya tinamida ini bisa muncul di putujana ya, orang biasa bisa ya, terus seka ya, sotapana, sakadagami, anagami itu bisa muncul. Nah, siapa yang tidak muncul? Arahat ya, arahat tidak muncul. Tapi arahat bukan berarti tidak tidur ya, tidak ngantuk. Arahat juga bisa ngantuk. Nah inilah bedanya jadi antara arahat sama yang putujana dan seka ya. Putujana dan seka dia di batinnya bisa malas. Tapi kalau arahat dia ngantuk, dia tidur itu bukan karena kemalasan, tapi karena misalnya fisiknya sudah lemah atau lagi sakit dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau sebelum tidur ya, arahat itu hanya batinnya itu
langsung bawangga aja katanya. Nah kalau kita ya, kalau putujana, seka gitu ya, nah itu pada saat ngantuk bisa muncul tinamida. Ya, jadi sebelum bawangga itu bisa muncul tinamida. Ya enggak selalu ya. Nah enggak selalu itu bagaimana? Misalnya meditator sebelum tidur dia tetap berbaring, sudah berbaring tapi masih pegang objek meditasi gitu. Nanti tiba-tiba dia lihat terang, tiba-tiba tidur. Ya, besok pagi sudah terang gitu ya. Nah yang seperti itu tinamida nggak muncul. Ya, itu cuma masuk bawangga. Nah seperti itu prosesnya untuk arahat. Ya, sebelum dan sesudah. Nah jadi kalau yang tinamida ya, kalau yang sebelum bawangga tinamida muncul, biasanya waktu bangun juga tinamida muncul. Ya, jadi waktu bangun apa? Malas, gitu. Masih pengen tidur lagi. Nah, yang seperti itu tinamida muncul waktu setelah, ya, sebelum dan setelah bawangga. Ya, ya dengan dorongan. Enggak, bisa juga diri sendiri mendorong ya. Jadi bukan yang kusala ya, aku salah. Kusala nggak bisa muncul tinamida ya. Tidak siapan untuk aku salah. Nggak selalu tinamida ya. Bisa juga. Ya, bisa juga jadi ya. Ketidaksigapan ini jadinya pokoknya dia cetasika ya. Cetasika apapun. Berarti di sini cetasikanya apa? Aku salah cetasika ya berarti ya. Nah, aku salah cetasika. Dia bukan ya. Ya, aku salah cetasika. Jadi aku salah cetasika itu bisa aku salah dan aku salah berarti ya. Ketidaksigapan. Tidak sigap itu jadi bikin kusala tidak terjadi. Ya. Karena malas. Nah, bisa juga aku salah ya, lalu malas beraku salah juga bisa ya. Tapi kalau secara nature ya, midang ini hanya muncul pada saat aku salah aja. Ya, kalau midang muncul selalu pikirannya aku salah. Ya, nggak pernah. Kusala memang ada sasangkarika juga ya. Tapi waktu kusala ada sasangkarika dengan dorongan, itu tinamida nggak muncul. Oke, itu maksudnya. Yang mana? Enggan. Enggak ya, kalau dosa itu dia nggak suka ya. Ada penolakan gitu ya. Tidak puas. Nah kalau enggan itu enggak selalu seperti itu ya. Kadang kalau kita lihat nature mida ya, dia itu cuma nggak mau aja. Nggak mau bukan berarti dia benci melakukan itu. Ya. Itu. Hari ini nggak mood aja bilangnya gitu ya. Nggak mood. Oke ya. Nah itu kukuca, tina dan mida ya. Kukuca tadi udah ya. Kukuca itu grupnya dosa. Nah tina mida ini enggak grup ya. Dia enggak di dalam grup. Enggak grup moha, enggak grup dosa, enggak grup loba ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita analisa, dia hanya mengikuti sasangkarika. Berarti dia hanya bisa muncul di pikiran yang mana? Pikiran mana? Pikiran aku salah mana yang punya sasangkarika? Lobha dan dosa ya enggak ya? Dosa ada 2, satunya sasangkarika, satunya asangkarika ya. Lobha ada 4 sasangkarika ya enggak? Nah, berarti moha nggak bisa berasosiasi dengan mida. Ya, tina mida nggak bisa berasosiasi dengan moha cita. Ya, moha cita ya. Nah, di moha cita ya ada nggak sasangkarika asangkarika?
Moha cita ada dua, apa? Yang diikuti kegelisahan dan keraguan-raguan, ya. Nah, nanti waktu di grup berikutnya ya, di nanti chapter Pakinaka, kita akan belajar cita ini bisa berasosiasi sama cetasika mana ya. Cetasika ini nggak bisa berasosiasi sama cita yang mana gitu ya. Nah, grup moha ini ya nggak pernah berasosiasi dengan canda, ya. Hasrat itu nggak ada. Jadi dia gelisah itu ya, dia nggak ada keinginan akan objek. Ya. Nah, kalau keraguan juga, ya, nggak ada keinginan akan objek. Ya. Dia bikin objek itu apa? Diragukan. Nah, begitu juga kalau kegelisahan, dia itu ngelihat objek, tapi dia antara mau dan nggak mau ngelihat objek itu, jadi gelisah gitu ya. Nah, moha cita sifatnya seperti itu ya. Nah, kalau nggak ada canda ya, udah otomatis dia udah lemah, nggak betul tinamida lagi. Ya, nggak perlu tinamida lagi, dia udah lemah gitu. Nah, oke ya. Karena ya, biasanya di dalam Abhidhamma Sanggaha ya, disusunnya apa? Ya, kukuca dulu, terus tina mida. Yang terakhir apa? Wicikica. Nah, kenapa? Ada disebutkan kenapa wicikica taruh di akhir katanya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tinamida duluan? Karena ya, tinamida itu berasosiasinya sama lobha dan dosa. Ya, sedangkan wicikica itu berasosiasinya sama moha ya. Waktu kita belajar akusala cita juga pertama apa? Lobha cita ya, terus dosa cita baru moha cita gitu ya. Nah, jadi dia sesuai urutan gitu. Nah, habis itu kita belajar wicikica ya, keraguan. Nah, cirinya adalah, karakteristiknya adalah ya ragu ya. Terus fungsinya apa? Agar goyah katanya ya. Agar goyah. Manifestasinya sebagai ketidakmampuan membuat keputusan atau sebagai pengambilan berbagai sisi gitu ya. Jadi waktu mengambil objek ya, kalau ada keraguan, kalau ada wicikica ya, maka dia tidak bisa memutuskan ini benar atau salah, harusnya seperti ini atau tidak seharusnya seperti ini. Nah, atau dia itu jadi melihat dari berbagai sisi, tapi berbagai sisi ini bukan dianalisa ya, tapi dia ragu sana, ragu sini. Sini juga nggak tahu yang mana yang benar, yang sini juga nggak tahu yang mana yang benar. Jadinya dia makin nggak bisa memutuskan begitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, perhatian yang tidak bijaksana juga jadi penyebab terdekatnya. Selayaknya dianggap sebagai halangan dalam latihan. Ya. Nah, kenapa dia aja yang disebut sebagai halangan dalam latihan? Tapi sebetulnya yang lain niwarana, yang lain juga halangan dalam latihan, ya enggak? Iya ya. Tapi wicikica ya, kalau kita lihat nature-nya ya, dia itu yang paling halus. Ya. Coba misalnya dalam membina hubungan aja, ya, misalnya sama teman misalnya, ya, kalau kita harus misalnya kama canda, ya, kadang sama teman kita juga bisa tertarik, ya enggak? Nah, bisa tertarik ya. Nah, tapi karena pertimbangannya apa? Dia teman saya, ya, jadi masih mudah untuk menekan ketertarikan itu, ya, kesenangan untuk kesenangan indera ya. Untuk kesenangan indera itu masih mudah ditekan ya. Terus kalau kebencian juga ya. Misalnya apa? Iri sama teman. Oh, tapi karena teman ya masih muda tidak iri ya. Karena teman masih muda tidak benci, tidak marah begitu. Nah, terus berikutnya apa? Udaca. Udaca ya kegelisahannya, susah kalau objeknya adalah temannya. Terus kukuca, sesal ya. Nah, tapi itu masih mudah. Menyesal misalnya tadi tidak kasih, oh tapi tak karena teman kayak gitu ya. Nah, jadi sesal itu bisa mudah disingkirkan. Nah, tapi kalau ya, kalau udah si wicikica ya, keraguan. Misalnya ada yang ngomongin, teman kamu itu ya main gila sama istri kamu. Coba, antara benar dan nggak benar ya, tapi sulit sekali disingkirkan. Sekali lihat ya, sekali lihat orangnya selalu ada
apa namanya, kecurigaan ya, prejudis ya, selalu asumsi, jangan-jangan benar. Jadi setiap kali dia ngomong, setiap kali dia nggak bisa nemuin kita misalnya ya, selalu kita asosiasikan dengan apa? Mungkin sama istri saya, ya, ya nggak? Ya seperti itu ya. Nah begitu juga sama suami. Ya, dalam membina hubungan apapun ya, itu paling sulit untuk menyingkirkan si wicikica ini. Ya. Nah, waktu meditasi juga seperti itu ya. Misalnya sudah punya nimitta, ya, kadang-kadang masih ada kamacanda ya enggak? Masih pengen makan ini, masih pengen makan itu, tapi apa? Masih mudah itu disingkirkan ya. Anggap aja wandering gitu ya. Terus anggap aja pikiran, bentuk-bentuk pikiran ya, sangkara. Jadi ignore ya. Terus balik lagi objek. Masih mudah. Benci juga gitu ya. Samping saya ini kentut. Atau samping saya ini dia berisik banget ya. Nah itu masih mudah. Oke. Wandering balik lagi ke objek. Nah tapi waktu keraguan muncul. Ini nimitta bukan? Ya. Ini sudah benar belum? Mudah nggak? Kita biasanya apa? Iya jangan-jangan bukan ya. Terus balik lagi ke napas begitu ya. Nah, mudah sekali kita terpengaruh oleh si wicikica ini. Dan kalau sudah seperti itu ya, kalau trust ya, kalau keyakinan itu sudah enggak ada, pada saat membina hubungan dengan objek meditasi pun apa? Ini akan jadi penghalang yang besar. Ya, ini rupa kalapa bukan. Kayaknya kok belum yang paling kecil ya, gitu ya. Nah, kayaknya masih bisa dipecahin lagi gitu ya. Nah yang seperti itu dia tuh kayak sales ya, kayak sales obat ya. Kalau dia datang ya, kita tertarik. Oh ya ada apa? Oh ya ini apa manfaatnya? Nah dia semakin lama nggak di situ? Semakin lama. Tapi kalau kita apa? Nggak mau. Atau diem aja, tutup pintu gitu ya. Nah dia ya udah cepat pergi ya. Jadi wicikica itu ya paling menarik kadang-kadang ya untuk kita investigasi dan lain-lain itu ya. Jadi dalam membina hubungan apapun ya, wicikica itu halangan. Nah oleh sebab itu dia disebut sebagai apa? Halangan dalam latihan katanya ya. Nggak cuma latihan, kusala, yoniso manasikara ya. Semua yoniso manasikara itu sulit kalau ada keraguan-raguan. Nah katanya ya, nggak semua keraguan itu wicikica. Jadi misalnya warna ini hitam apa coklat tua ya. Nah ini biru apa hijau ya. Nah itu bukan wicikica. Ya. Nah wicikica itu apa? Dia itu hanya meragukan misalnya Buddha. Buddha ini sungguh suci. Nah, ya kualitas Buddha, Dhamma, Sangha. Ya. Yang berhubungan sama Dhamma. Ya. Terus tentang latihan. Saya melanggar sila enggak ya? Kalau saya melakukan ini melanggar sila enggak? Nah itu latihan ya sila. Terus samadhi misalnya ke nimitta. Ini nimitta bukan. Saya latihannya udah bukan. Benar bukan kayak gitu ya. Terus vipassana juga bisa ya. Jadi sila samadhipanya dia bisa raguin. Nah kalau keraguan muncul pada saat berlatih itu wicikica. Terus tentang khanda, ayatana, dhatu, paticca samuppada ya. Kama ya. Kama lampau itu ada enggak ya? Kehidupan lampau itu ada enggak ya? Nah, seperti itu bisa wicikica. Ya, tapi kalau misalnya waktu kita baca artikel, baca buku Dhamma ya, bahkan baca buku Dhamma ya. Jadi ini harusnya diartiin sebagai apa ya? Nah, apakah ini, apakah itu, terus nggak bisa putuskan ya? Nah, itu keraguan tapi bukan wicikica katanya. Jadi yang seperti itu bahkan arahat juga bisa. Ya. Wicikica ini siapa yang singkirkan? Sotapanna ya. Sotapanna singkirkan wicikica ya enggak? Nah jadi wicikica yang disingkirkan itu ya sudah ada batasnya. Apa? Tentang kama, nah Sotapanna udah remove ya. Terus tentang Buddha, Buddha itu sungguh arahat atau bukan ya. Dhamma itu menuju nibbana bukan ya. Sangha itu sudah berlatih sesuai ajaran Buddha belum ya. Nah dia nggak ada keraguan karena dia sendiri sudah
melihat ya bahwa dhamma itu mencapai nibbana. Terus kama, dia sudah lihat masa lampau ya, hubungan kehidupan masa sekarang. Terus masa depan juga sudah lihat gitu ya. Jadi dia nggak ada keraguan tentang itu. Terus dia juga ngelihat bahwa sila, samadhi, panya itu adalah latihan menuju nibbana gitu ya. Nah jadi kalau belum jadi Sotapanna ya, di dalam latihan itu meskipun sudah misalnya punya sama-samadhi, meskipun sudah berwipasana, masih bisa muncul ya keraguan. Jadi saya ini sudah lihat masa lampau, tapi beneran nggak ya masa lampau itu saya gitu ya? Atau saya ini kelompat gitu ngelihatnya. Nah jadi yang seperti itu masih bisa muncul ya, masih bisa muncul. Karena apa? Belum Sotapanna. Nah, hanya setelah dia merealisasi nibbana, ya baru dia bilang, oh ternyata semua yang saya jalani, semua yang saya lihat itu adalah benar, gitu ya. Karena apa? Menghasilkan nibbana. Gitu. Kalau arahat, ya, dia bisa masih ragu. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Nah, itu bukan wicikica katanya, ya? Nggak begitu jelas ya. Cetasikanya apa? Oh, ya cetasikanya itu bisa moha, bisa dithi katanya. Ya. Oh ya, kalau yang ini ya. Sorry. Itu mah yang tadi ya, sadha. Itu katanya micha adhimoka. Ya, keputusan yang salah katanya. Adhimoka apa? Penentu ya, dia bisa menentukan jalan atau enggak jalan gitu ya. Benar atau tidak benar. Nah, micha adhimoka, dia hanya salah penilaian aja katanya gitu ya. Jadi dia menentukannya dengan salah. Ya, interpretasi yang salah seperti itu ya. Nah, tapi bukan wipalasa ya. Bukan persepsi yang bias. Dia meragukan sesuatu yang salah. Oh, memang salah gitu ya. Memang pantas diragukan gitu ya. Ya, itu juga wicikica ya. Itu wicikica juga. Jadi enggak selalu meragukan yang benar lalu wicikica ya. Jadi misalnya kayak orang ini bukan Buddha, ya, enggak punya kualitas Buddha, tapi mengaku Buddha ya. Terus dia lihat orang ini, oh, kayaknya bukan Buddha, kayaknya belum arahat gitu ya. Nah itu juga wicikica, keraguan ya, keraguan. Ya, jadi semua keraguan, apakah benar atau tidak benar ya, tentang apa? Buddha, Dhamma, Sangha,